Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, suatu hari tinggallah sebuah keluarga sederhana yang tepatnya berada di Aceh. Kisah ini berjalan kurang lebih 4 tahun yang lalu dan dikisahkan langsung oleh seorang anak yang mengalami kejadian ini dengan cara nyata. Seorang ayah dan ibu beserta ketiga anaknya tinggal seperti layaknya keluarga biasa, di mana sang ayahnya setiap harinya berangkat bekerja dan ibunya juga sibuk mengurusi rumah tangga. Setiap harinya ketiga anaknya berangkat ke sekolah, di mana anak yang sulung sudah duduk di bangku SMP kelas 2, sementara anak yang kedua duduk di SD kelas 5, sedangkan yang bungsu masih berusia 3 tahun. Suatu ketika keluarga ini sedang menjalani kegiatan mereka seperti biasa, tiba-tiba sang ibu dari ketiga anak itu pun meninggal dunia. Sontak masalah ini membuat sang anak dan juga ayahnya terkejut dan tidak kuasa menahan tangis, sebab kepergian sang ibu begitu cepat dan secara tiba-tiba. Ibunya tidak mengalami sakit atau kecelakaan, dan dengan tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil sang ibu dan meninggalkan keluarganya untuk selama-lamanya. Setelah sang ibu wafat, kemudian jenazahnya dimandikan dan dikafankan. Ketiga anaknya juga menangis haru. Lebih-lebih putri bungsunya yang masih amat kecil dan masih merundukkan pelukan serta kasih sayang dari sang ibu. Tapi dengan kepergian sang ibunya, sehingga pelukan kasih sayangnya itu tak sempat bisa dirasakan oleh putri kecil untuk selama-lamanya. Ibu pun dihantar ke kuburan untuk langsung dimakamkan. Setelah proses penguburan selesai, keluarganya pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, putri bungsu itu mengatakan kepada ayahnya tentang hal mimpinya semalam. Ia pun menyampaikan pada ayahnya bahwa semalam dia bermimpi berjumpa dengan almarhumah ibunya, dan ibu pun mengatakan, "Tolong keluarkan ibu nak dari kuburan ini." Mendengar putri bungsunya bicara seperti itu, ayah pun mengatakan, "Sudahlah nak, ibu telah tiada, wajar jika engkau masih teringat-ingat," ungkap ayahnya kepada putri bungsunya. Lalu anak itu pun diam. Keesokan harinya, tepatnya di hari kedua sesudah pemakaman ibunya, putri bungsu itu mengatakan lagi perihal mimpinya semalam kepada abang-abangnya. Dirinya mengatakan, "Abang, semalam adik bermimpi bahwa ibu minta dikeluarkan dari dalam kuburnya," dan abangnya lalu bergegas mengatakan perihal tersebut kepada ayahnya. Dan ayahnya pula menyampaikan, "Sudahlah nak, adikmu itu masih amat sangat kecil, wajar saja jika ia sangat sedih sepeninggal ibumu." Keesokan harinya, tepatnya di hari ketiga sesudah pemakaman ibunya, putri bungsu itu kembali lagi memberitahu kepada ayahnya menyangkut perihal mimpinya, bahwa almarhumah ibunya benar-benar minta dikeluarkan dari dalam kuburnya. Putri bungsu itu pun menangis sejadi-jadinya dan terus memaksa sang ayah untuk pergi ke kuburan dan mengeluarkan ibu dari kuburnya.
Melihat anak kecilnya tetap menangis keras, sehingga kemudian ayahnya menemui aparat kampung dan meminta tolong kepada penduduk kampung setempat untuk membantunya menggali kuburan almarhumah ibu atau istrinya. Dengan keadaan yang bingung dan heran, penduduk kampung juga dengan cepat membantu sang ayah dan pergi ke kuburan sang istrinya. Semua hadir melihat penggalian makam tersebut, apalagi putri bungsu yang tetap menangis melihat penggalian makam ibunya. Setelah penggalian selesai, nyata-nyatanya mimpi anak kecil itu pun benar dan nyata. Kenapa demikian? Karena para penggali kubur mendapati ibu itu dalam posisi setengah duduk atau seperti tengkurap. Kain kafan pembungkus badannya juga telah lepas. Itu tanda bahwa ibu itu berikhtiar untuk melepas kain kafannya dan membuka tali, lalu berupaya untuk membongkar papan penutup lahatnya. Pada saat itu, para penggali kubur pun tiba-tiba menangis karena menyaksikan bahwa ibu itu sebenarnya benar-benar masih hidup, tapi karena sudah terkubur selama 3 hari, sehingga dirinya pun meninggal di dalam kuburannya sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, para tetua di kampung itu pun mengatakan bahwa ibu ini sebenarnya sudah mati suri, lalu dirinya tersadar ketika sudah di dalam lahatnya. Seandainya saja kita mempercayai mimpi anak kecil ini pada hari pertama, mungkin nyawa ibu ini masih mampu untuk kita selamatkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pesan moral yang bisa kita ambil dari hikmah cerita ini bahwa janganlah meremehkan ucapan-ucapan anak kecil, dikarenakan boleh jadi itu adalah pesan yang benar. Terima kasih, dan demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.